stories. Oke guys, kembali lagi bersama saya Jun Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul In the Heart of the Sea. Film ini dikisah nyatakan perjalanan sekelompok awak kapal yang harus bertahan setelah kapalnya tenggelam oleh monster laut pada tahun 1929. Daripada kalian bingung tonton video yang satu ini, jika kalian suka dengan kontennya, alangkah baiknya kalian subrek aja. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal film diperlihatkan perusahaan pemburu paus nampak baru saja memperbaiki kapal milik mereka. Kapal tersebut bernama kapal Essex, bukan Essex itu ya. Yang jangan terlalu pikirannya jangan ngeres. Dan kapal ini yang nantinya digunakan para awak kapal untuk berlayar melakukan pemburuan. Pemburuan terhadap paus ini bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan pada saat itu satu-satunya sumber minyak di dunia berasal dari ikan paus, karena mereka perusahaan minyak yang kerap memburu paus di beberapa belahan Samudra Pasifik. Mereka mendiskusikan tentang kapal Essex yang pernah menangkap ikan paus raksasa. Thomas menolak untuk berbicara, tetapi istrinya bersikeras agar dia mau menceritakan kejadian itu kepada Herman. Petani dan pemburu ikan paus Nextwood bernama Owen meyakinkan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja ketika dia mendapatkan jabatan kapten. Owen pun menunjukkan bahwa dia adalah kapten de facto dengan keterampilan dan inisiatifnya. Mereka pun bersiap-siap untuk berlayar untuk memburu ikan paus yang kelak nantinya dibuat minyak. Perusahaan itu sudah kehabisan minyak, jadi mereka membutuhkan stok untuk dijual di warung Neng City. Neng City. Singkat waktu, ketika sudah mendalami lautan, tiba-tiba cuaca berganti drastis dan badai pun terjadi. Hingga kapal pun mengalami kerusakan akibat badai yang menerjang. Saat kapal rusak, Kapten Owen memerintahkan untuk berbalik, tetapi ombak mendatangkan malapetaka ke kapal tersebut. Dari situlah permusuhan antara George dan Owen dimulai, tetapi mereka dengan enggan tetap menjadi sekutu demi kesuksesan kapal berlayar lagi. Mereka berhasil mendapatkan seekor paus sperma menggunakan kapal Essex itu. Sementara itu, Kapten Owen menunjukkan keahliannya menembak dengan benar bahwa paus itu tidak akan bisa menyelam cukup dalam untuk menyeret perahu. Nicholson mendapatkan pengalaman pertamanya mengambil minyak ikan paus ketika dia diperintahkan untuk masuk ke dalam kapal dan menyendok sisa minyak. Setelah berlayar jauh, mereka bertemu dengan seorang kapten Spanyol yang memberitahu tentang paket paus monster yang pernah ada di dunia. Baik George dan Owen setuju untuk mengejar kawanan itu. Mereka mencapai tempat itu hingga menemukan paus putih sepanjang 30 kaki. Wow, lumayan agak mengerikan ya. Hal tersebut ternyata mengakibatkan kerusakan pada lambung kapal Essex dan memaksa kru untuk meninggalkannya. Minyak ikan paus yang dikumpulkan kru pun terbakar, tetapi kru dapat menyelamatkan 3 perahu tombak dan beberapa layar darurat. Di saat kondisi udah darurat, kedua kapten pun bercekcok lagi untuk memperebutkan pemimpin. Di keesokan harinya, mereka mencari tujuan berikut melalui peta ia telah bawa dari sepanjang perjalanan. Pada saat jalan untuk mencari daratan dengan perjalanan menempuh 7.500 km, mereka berlayar menggunakan perahu seadanya. Pada saat itu badai pun kembali lagi dikarenakan perahu yang ia naiki terlalu kecil. Mereka kewalahan untuk melintas badai tersebut dan Kapten Owen pun melihat ukuran paus yang sangat besar.
keesokan harinya mereka terus berjalan mendayung perahu yang ia tumpangi untuk mencari daratan yang dekat karena mereka sudah kehabisan bekal makanan dan minuman. Tak lama kemudian sang kapten pun melihat daratan dari jarak jauh, namun mereka diserang paus monster yang tadi malam ketika badai menerjang. Pada saat itu perahu mereka dihancurkan dan beberapa kru selamat dari santapan paus monster. Sesampainya di daratan mereka mencari sumber makanan dikarenakan mereka belum makan beberapa hari. Mereka terdampar di pulau daratan terpencil di tengah lautan. Dikarenakan pulau tersebut di tengah lautan dan tidak ada makanan hingga banyak tulang belulang yang didapatkan di lautan tersebut, mereka pun mencari daratan lain untuk mencari sumber makanan. Singkat waktu, 71 hari pun telah berlalu. Mereka sudah kehabisan makanan dan saat itu paus monster pun muncul lagi. Sang kapten pun tercengang karena takut paus itu akan menghajar kedua kalinya. Pada saat itu ia waspada menggunakan tombak buatannya sendiri, tetapi paus itu pun tidak menyerang. Hanya saja ia memberi isyarat kepada kapten bahwasanya paus tersebut itu ialah yang jadi target dulunya sebelum berlayar. Tak lama kemudian monster paus pun pergi meninggalkan perahu tersebut. Kedua kapal pun berpisah satu sama lain. Singkat waktu, hari demi hari pun berlalu. Nampak ia sudah tak bisa berdaya lagi, namun mereka punya kesempatan untuk selamat dikarenakan ia ditemukan para pelayar lain. Lantaran mereka pun dirawat di kapal tersebut. Sesudah mendingan mereka beranjak pulang untuk bertemu dengan keluarganya di rumah. Kedatangannya sang ketua perusahaan pun tercengang lantas ia salah berpikir yang dimana ia mengira Kapten Owen dan kru lain sudah tidak selamat. Sang istri kapten pun sangat gembira melihat kepulangan suaminya. Lantas istri memberitahu anaknya bahwasanya sang ayah telah pulang. Singkat waktu, sang kapten pun menulis kisah yang dialami sesama pemburuannya yang gagal dikarenakan kebakaran dan ia harus bertahan hidup untuk mencari daratan. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Perusahaan yang mengolah dari tubuh ikan paus untuk dijadikan minyak dan menyuruh krunya untuk memburu ikan paus. Naas mereka harus menahan diri dari panas dan rasa lapar hingga badai menerjang. Jika kalian suka dengan konten silahkan. Jika kalian suka dengan kontennya silahkan di-subrek aja ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye and see you good next time. Tunggu kontenku selanjutnya.